Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Rizka Pichahara dengan NPM 1001010218140. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi akad ijarah mutahiyah bitamlik pada perbankan syariah. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama akad ijarah mutahiyah bitamlik, yang kedua skema akad pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik, yang ketiga syarat perbankan syariah mengimplementasikan ijarah sebagai produk pembiayaannya, yang keempat rukun dan syarat ijarah mutahiyah bitamlik di perbankan syariah, yang kelima tujuan dan manfaat ijarah mutahiyah bitamlik, dan yang keenam contoh dasar hukum ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, yang pertama, akad ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti upah. Dalam pengertian syariat, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fikih Syafi'i berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah yaitu mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. Maka pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik yaitu di mana bank menyewakan objek kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan janji bank untuk menjual objek tersebut kepada penyewa. Yang selanjutnya skema akad pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, calon nasabah mengajukan permohonan pemesanan objek sewa kepada bank. Yang kedua, bank membeli objek sewa tersebut kepada supplier. Supplier menyerahkan objek sewa kepada bank dan secara prinsip objek tersebut menjadi milik bank. Yang ketiga, pihak bank dan nasabah melakukan akad sewa beli dan bank syariah memberikan wa'ad yaitu janji kepada nasabah bahwa di akhir masa sewa akan ada pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau dihibahkan. Dan yang keempat, nasabah membayarkan angsuran dan ujroh yang telah disepakati. Setelah masa ijarah atau sewa selesai, objek ijarah tersebut berpindah kepemilikannya kepada nasabah. Yang selanjutnya, syarat ketika perbankan syariah hendak mengimplementasikan ijarah sebagai produk pembiayaannya, yaitu yang pertama, bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang selanjutnya, objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya. Yang selanjutnya, bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa, serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya, bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa yang sifatnya material dan struktural sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah. Nah, yang terakhir yaitu nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan, dan nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi, bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama yaitu muajir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Jadi muajir adalah yang memberikan upahnya dan menyewakan, mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Disyaratkan pada muajir dan mustajir di sini yaitu balik, berakal, cakap, melakukan tasyaruf yaitu mengendalikan harta, dan saling meridhoi bagi orang yang berangkat.
Ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang akan diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dan yang kedua, sigot ijab kabul antara mujir dan mustajir, yaitu ijab kabul, sewa menyewa, dan upah mengupah. Dan yang ketiga ada ujroh, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Yang keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Yang kedua, hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diselesaikan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. Yang ketiga, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah, yaitu boleh menurut syara, bukan hal yang dilarang atau diharamkan. Yang terakhir, benda yang disewakan disyaratkan kekal ain zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Dan juga ada tujuan dan manfaat ijarah muntahiyah bitamlik. Ya, bagi bank, yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan. Bagi nasabah, yaitu memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik, dan yang terakhir merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang. Dan yang terakhir ada contoh hukum akad pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu terdapat pada dalil Al-Quran yang membatasi pelaksanaan akad ijarah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI yaitu tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Dan juga terdapat pada Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32, Al-Baqarah 233, dan Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.